Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Aziza. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan media massa dari masa ke masa. Tugas oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ashabul Kahfi, SSOS, MA. Perkembangan media dari masa ke masa. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Pada artikel kali ini, pakar komunikasi akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan media massa. Yang pertama, era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yaitu Acta Diuma, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma, pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan Kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1587 sampai 1629, Jan Pieterszoon Coen memprakarsai penerbitan newsletter, Memorie de Nouvelles, yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Yang kedua, era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan nanpena Sylvanus Urban. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta, terbitlah majalah Pancaraya di bawah pimpinan Morkom Jojo Hadi Suparto. Yang ketiga, era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920 yaitu Stasiun Radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya, radio digunakan oleh Maritime untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia II dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu cuaca buruk. Dan sekarang setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital atau online yang disiarkan dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau streaming. Yang keempat, era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu, televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini, teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Dengan berkembangnya internet, peran televisi semakin tergeser. Sebab berbeda dengan televisi yang menjanjikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang. Internet dapat menyajikan berita atau informasi apapun sesuai dengan yang pengguna cari dan dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut masih tersimpan. Namun beberapa stasiun televisi telah berinovasi dengan menyediakan siaran. Dan yang kelima, era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET atau Advanced Research
Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW. Pengaruh media massa terhadap masyarakat. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media massa menyebabkan terjadi perubahan secara cepat di mana-mana. Yang kedua, keberadaan media massa dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat. Yang ketiga, media memperlihatkan pada masyarakat bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia. Pengaruh media massa terhadap perubahan sosial. Yang pertama, pergeseran pola tingkah laku yang diakibatkan oleh media massa dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, secara sosio-psikologis, arus informasi yang terus menerpa kehidupan kita akan menimbulkan berbagai pengaruh terhadap perkembangan jiwa, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan media massa bisa beraneka ragam, di antaranya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya. Yang keempat, dampak lainnya yaitu adanya kecenderungan makin meningkatnya pola hidup konsumerisme. Yang kelima, media massa pada umumnya merupakan sektor pranata modern yang sampai batas tertentu adalah asing untuk negara dan kebudayaan negara ketiga. Yang keenam, masuknya informasi oleh media massa membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama, dampak positif perubahan sosial budaya. Dampak positif perubahan sosial budaya antara lain dapat dilihat pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan tata nilai dan sikap, serta meningkatnya kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Kedua, dampak negatif perubahan sosial budaya. Dampak negatif perubahan sosial budaya antara lain pola hidup konsumtif, sikap individualistik, munculnya kesenjangan sosial, dan gaya hidup kebarat-baratan. Fungsi dan peranan internet dalam kehidupan seharian kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peranan utama internet sebenarnya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi terkini di internet. Yang kedua, jika pada zaman dahulu untuk berhubungan dengan kawan-kawan ataupun orang yang berada jauh adalah menggunakan surat. Yang ketiga, di samping mencari maklumat internet, mestilah satu medium untuk menyampaikan maklumat juga. Dan yang keempat, ramai orang yang suka berbincang ataupun berforum. Dampak positif internet. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Menjadi media komunikasi. Ketiga, mudah mencari lowongan pekerjaan. Dan yang keempat, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Sementara dampak negatif internet, yang pertama, pornografi. 2. Tersebarnya informasi palsu. 3. Menampilkan kekejaman. Dan yang keempat, penipuan. Sekian apa yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.